Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Beno Trader di sini. Semoga kita selalu berada dalam lindungannya. Amin amin ya robbal alamin. Dan saya juga mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa ya buat yang menjalankan. Semoga puasanya, amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada kesempatan kali ini saya tidak bertrading dulu ya, tidak memberikan sebuah berbagi teknik, tapi kali ini saya lebih kepada fundamental awal. Karena setelah saya rasakan saya sendiri ya, saya rasakan dalam trading itu kalau kita asal masuk, asal terjun, kayaknya mustahil mendapatkan keuntungan seperti itu. Makanya kali ini saya berbagi tentang bagaimana mengatur psikologi dalam trading. Karena juga ada permintaan dari subscriber, ada juga yang dari grup ya, buat Bang Alip. Nah, ini sahabat kita yang ada di grup belajar ya. Selamat belajar buat semuanya, semoga tetap semangat. Jangan pernah putus asa, karena segala sesuatu yang mustahil akan menjadi mungkin jika kita mau dengan belajar. Artinya kita barengi dengan ikhtiar. Dan jangan lupa juga ditambah dengan doa. Insya Allah semuanya bisa dicapai. Pada kesempatan kali ini saya sebenarnya agak rancu menggunakan kata-kata psikologi. Karena secara keilmuan saya bukan psikolog. Jadi kalau ada yang nanya, Bang, tolong dong bagikan psikologi trading, saya bingung. Sebenarnya jadi saya sedikit mengutip saja ini, karena semuanya saya dapat dari kutipan ini. Jadi kalau psikologi trading kayaknya nggak ada. Saya udah bolak-balik searching di Google segala macam, tidak ada psikologi trading, itu nggak ada kayaknya. Bukunya juga nggak ada, kalaupun ada tunjukkan ke saya buku psikologi trading. Jadi saya ambil judul sini, mengatur psikologi dalam trading, jadi bukan psikologi trading, jadi lebih kepada mengatur psikolog ya. Kalau saya bilang psikologi trading, saya bukan psikolog, saya bisa dituntut nanti. Kalau psikologi, karena itu ada ahlinya, itu ada tingkat pendidikannya, jurusan psikolog. Kalau saya kan sekolahnya cuma ikut-ikutan aja, jadi kayaknya nggak bagus lah kalau saya membahas psikologi trading. Mungkin ini yang lebih berwenang mungkin ya para psikolog. Jadi saya berbaginya di sini hanya mengatur psikologi dalam trading itu aja. Jadi cara kita mengendalikan saja. Dan ini pun yang saya bagikan sedikit saya dari mengutip beberapa sumber di Google, sedikit juga saya tambah dengan pengalaman pribadi saya sejak saya mengenal trading, karena memang terjun di forex itu awal-awal saya terjun di forex. Kemudian ada lagi teman yang ngajak binomo ikutan, sampai akhirnya sekarang binomo menjadi partai terlarang ya di Indonesia. Kembali lagi lah saya ke forex. Oke, sebelum lebih lanjut saya kasih gambaran dulu ya, Nah, gambarannya saya menggambarkan di sini tentang psikologi dulu. Psikologi itu apa sih gitu kan? Makanya saya takut membahas tentang psikologi itu karena ini pengertiannya. Nah, ya kan? Saya bacakan ya. Psikologi adalah disiplin ilmu yang mengkaji perilaku manusia dan proses mental manusia, serta mempelajari pengaruh kondisi mental organisme dan lingkungan eksternal individu. Ini secara pengertiannya psikologi itu seperti itu. Nah, kemudian sekarang saya coba hubungkan ke trading yang seperti saya alami. Yang saya garis bawahi adalah tentang mental di sini, mental organisme, artinya mental seorang manusia. Siap trading, siap mental, karena dalam trading itu
ada dua pilihan ya, rugi, untung. Pengen lebih besar, untung besar, modal besar. Untung kecil, ya modal kecil. Nantilah lebih lanjut saja bahas itu. Lanjut ya. Ini tentang, saya simpulkan ini tentang mental saja ya. Jadi kita bahas tentang mental manusia. Udah itu aja. Psikologi itu saya simpulkan tentang mental. Kita lanjut. Nah, di sini pengertian tradingnya. Tadi psikologinya, di sini tradingnya. Nah, ini pengertian trading. Hasil saya searching di Google, ini saya dapatnya seperti ini ya. Buat teman-teman kalau mau searching juga nggak apa-apa. Trading adalah proses transaksi finansial jangka panjang, atau istilahnya adalah aktivitas perdagangan dalam bentuk mata uang. Dalam pasar keuangan, trading menjadi salah satu instrumen penting karena dapat menghasilkan uang dalam jumlah besar. Perlu dicatat. Namun, untuk bisa meraup keuntungan maksimal, kamu harus memiliki kemampuan membaca pergerakan pasar dengan baik. Nah, sampai situ ya. Saya berbagi sekarang buat teman-teman sampai di situ dulu. Tentang membaca pergerakan pasar. Tolong yang punya alat tulis disiapkan aja. Dari beberapa sumber yang saya lihat, kebanyakan itu para mentor itu apa ya, menekankan kepada kita. Bahkan ada pertanyaan apa yang kita lakukan setelah bangun tidur. Nah, itu. Seorang trader, apa yang dilakukan setelah bangun tidur? Dari survei yang saya lakukan ke teman-teman, dari 10 orang yang saya uji coba, ternyata 90% mereka itu langsung buka aplikasi trading, melihat perolehan minus atau positif, biru atau merah. Itu dari 90%. Satu orang menjawab melihat pasar, kabar pasar hari ini. Dari kesimpulan itu saya dapat ternyata pola pikir kita, cara berpikir kita dalam trading ternyata hanya untung, dan untung. Jadi langsung ke untungnya saja. Tidak melihat arah pergerakan pasar dengan baik. Nah, di sini ya kata-kata memiliki kemampuan membaca pergerakan pasar dengan baik. Di sini saya kasih contekan ya. Contekannya pergerakan pasar itu. Contoh saya gambarkan di Euro USD ya, contoh ya, mata uang Euro dengan dolar Amerika. Caranya itu pertama, harusnya seorang trader yang hebat itu langsung ambil HP, buka di Google atau di apa ya, pokoknya mesin pencarian lah, searching. Kata-kata yang mesti ditulis adalah konversi mata uang. Klik konversi mata uang, silakan dicoba. Nah, setelah menemukan konversi mata uang, cari di situ nilai tukar euro ke dolar Amerika naik atau turun. Itu ya kata kuncinya. Setelah kita mendapatkan info, wah ternyata nih euro naik, nah sedangkan dolarnya turun. Nah, itu kemungkinan kondisi pasar kalau seperti itu dia naik. Tapi kalau euronya melemah ya, dalam artian dolar lebih kuat, nah makanya berarti kondisi pasarnya akan turun. Jadi kita baca itu dulu. Nah, dalam satu hari itu ya. Nah, berarti dalam satu hari itu kita tahu nih, euro ke dolar ternyata melemah, turun. Nah, kita dapat satu informasi. Informasinya adalah turun. Nah, barulah kita membuka aplikasi seperti itu. Lihat pergerakan marketnya, lihat statistiknya, baru kita nanti ambil keputusan. Seperti itu ya caranya. Artinya membaca kabar dulu, atau bisa juga buka di ada TradingView, banyak. Jadi di TradingView juga banyak kan para analis hebat itu memberikan apa ya, prediksi lah. USD hari ini akan trennya bullish harian atau bearish harian, ada semuanya dengan gambar-gambar lah. Tapi memang kelemahannya di TradingView itu dengan bahasa Inggris,
Jadi kalau yang kurang-kurang itu ya agak malas biasanya. Kita lanjut ya. Nah, sekarang psikologi dalam trading. Nah, jadi di sini saya mencatat beberapa unsur penting yang perlu teman-teman pegang teguh, jangan sampai melenceng lah dari sini ya. Nah, di sini ya ada 6. Saya bacakan satu-satu, nanti saya jelaskan satu persatu. Terapkan trading plan. Apa itu trading plan? Rencana. Nah, yang kedua, kenali 3M. Mindset ya, artinya pola pikir. Metode cara bertrading. Money itu artinya apa? Keuangan, finansial kita. 3, jangan serakah dalam trading. Tamak. Nah, ini kita harus punya batasan. Profit berapa persen, nanti saya kasih tahu. Yang keempat, siap menghadapi rugi dan untung. Sengaja di sini saya tulis siap menghadapi rugi. Jadi saya tulis rugi dulu. Kenapa? Karena biasanya para trader-trader pemula itu rugi dulu, baru untung. Bahkan banyak juga yang menyedihkan, rugi dan rugi lagi, dan seterusnya. Itu yang saya nggak mau ya. Jadi di sini saya tulis siap menghadapi rugi dan untung. Sengaja saya tulis rugi dulu, bukan untung baru rugi, bukan. Jadi saya tulis ini rugi dulu baru untung. Maksudnya adalah setelah mengalami kerugian kembali lagi ke 1, 2, 3. Masih rugi balik lagi 1, 2, 3. Insya Allah pasti dapat untung. Yang kelima, hindari overtrade. Nah, barbar ya, tradingnya barbar. Yang keenam, kuasai insting. Ini sebenarnya kata-kata insting ini kurang tepat ya. Mohon maaf teman-teman, para subscriber, buat sahabat-sahabat semuanya, mohon maaf di sini kata-kata insting saya intuisi lebih pada intuisi ya. Karena kalau insting itu lebih cocok, lebih cenderung kepada hewan mungkin ya kalau insting. Jadi lebih kepada intuisi lah, atau apa ya, naluri seorang manusia gitu ya. Jadi insting ini jangan dikomen ya, jangan diperdebatkan. Jadi saya garis bawahi sini, kata-kata insting ini ya memang betul ini kurang pantas untuk manusia. Tapi maksudnya adalah jangan dilihat dari makna itunya ya. Maksudnya adalah kita mampu merasakan lah, kata-kata merasakan itu. Jangan, bukan tebak-tebakan, merasakan. Jadi kelima, 6 poin ini digabungkan. Jadi kata-kata insting ini saya garis bawahi lebih kepada intuisi lah, lebih kepada naluri seorang manusia gitu. Oke. Untuk lebih jelas saya jelaskan ya dari 1, mungkin kata-kata psikologi dan trading udah tadi ya. Nih di sini poinnya di sini. Kalau mau dicatat, catat silakan. Pertama, terapkan trading plan. Di sini saya ambil contoh ya. Saya ambil contoh kita lagi bengong, diem. Kemudian berpikir mau usaha apa, bingung kan? Nah, saat kita bingung, pertama adalah kita menerapkan apa namanya? Rencana. Jadi di sini kita anggap trading kan jualan tuh. Kita membutuhkan rencana. Ada, silakan dipilih. Ada teman-teman juga yang mengajarkan sebelum kita terjun di trading itu pertama siapkan modal, ada. Tapi kalau saya, saran saya adalah pertama itu belajar. Ya, jangan modal dulu, belajar dulu kalau kata saya. Ada juga teman-teman yang bilang modal dulu baru belajar. Biasanya kalau modal udah ada, mohon maaf ini, modal sudah ada, terus belajar biasanya gatel. Apa itu gatel? Pengen depo. Ya kan? Coba-coba, wah ini kayaknya bagus nih teknik nih. Dari YouTube ini, YouTube A, mentor B, wah bagus nih. Wah, saya coba di akun demo, mantep nih. Coba kita deposit. Itu yang menurut saya salah. Jadi yang benar itu dalam merencanakan sebuah trading itu belajar dulu. Contoh, kita anggap sekarang kita mau jualan nasi goreng ya. Cara yang tepat adalah seorang pedagang nasi goreng itu yang betul adalah dia mencicipi dulu nasi goreng yang enak menurut
orang-orang yang mana kata. Kita survei dulu. Mana nih kata orang-orang enak nasi goreng A, nasi goreng si B, nasi goreng si C. Kita coba, kita bandingkan semuanya. Nah setelah kita tahu nasi goreng yang kata orang-orang enak seperti ini rasanya, baru kita coba meracik sampai tepat rasanya mirip, umpama kalau perlu lebih mantap, lebih enak. Nah setelah ketemu rasanya, barulah siapin modal. Artinya mencoba, mencicipi, belajar membuat tadi biar mirip rasanya dengan yang katanya enak tadi. Nah, itu sebuah pembelajaran dalam trading. Jangan kita taunya lihat tukang nasi goreng rame, ikutan bikin nasi goreng. Kita nggak tahu rasanya, rasa yang tukang goreng tersebut dengan yang kita buat seperti apa. Itu yang pola pikir kadang-kadang salah. Ya. Jadi saran saya, pelajari dulu, belajar. Bagaimana caranya di forex itu atau di apapun ya, di saham segala macam. Yang paling tepat dalam belajar itu gunakan akun demo dengan nilai, dengan saldo yang kira-kira teman-teman rencanakan. Itu yang paling betul. Ini kadang-kadang di saham, di forex segala macam isi akun demonya itu $100.000, ada yang $5.000. Pas deposit cuman mampu $20. Itu kan repot, imbangannya jauh, terlalu jauh. Saat kena margin call, langsung kena mental. Tapi kalau di demo orang gede kan, ratusan ribu dolar, $5.000 segala macam. Makanya kalau teman-teman mau belajar di demo yang betul di trading forex dan saham itu, atau di apapun ya, di tentang trading itu, gunakan akun demo dengan modal yang sama kemampuan yang kita punya. Kita punyanya nanti depo berapa nih, coba kita atur seperti itu. Kita uji coba dalam hitungan bulan. Ini biasanya baru sehari 2 hari, wah mantep nih, profit terus, depo pola pikir yang salah kalau kata saya ya. Tolong dicatat itu. Pertama, rencanakan dengan matang, yaitu belajar. Setelah mempelajari, mampu menguasai, coba di demo. Demo pun dengan jumlah saldo yang akan sama persis kita akan depositkan nanti. Pengen tahu berapa sih? Kita uji coba, bla 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 bla. Berapa hari kita kuat bertahan atau berapa hari uang tersebut akan nambah. Ya, jadi perencanaannya harus matang. Belajar dulu, kuasai dulu di demo, baru cari modal. Jangan modal dulu. Tolong dicatat tuh. Karena saya banyak teman-teman survei, kalau dia modal sudah ada, belajar baru sehari 2 hari langsung deposit. Ada lagi yang paling ngeselin, baru install sebentar, diajarkan sebentar, tahu-tahu deposit. Lapor, bang kok saya kena margin call. Siapa suruh udah deposit duluan? Bang kok minus saya nggak habis-habis? Iyalah, orang belajar aja baru sehari kok sudah depo. Giliran aja minus berkepanjangan kena margin call, lapor. Giliran profit, diem. Ya, jangan sampai salah. Jadi penerapan trading itu jangan pernah lihat iklan. Kan ada iklan kan, macam-macam kan iklan kan. Lihat saya trading di sini, cukup saya klik set sekian menit itu. Betul kan tebakan saya. Saya ulang sekali lagi, saya pesan ya dari YouTube saya, dari awal-awal sering saya berpesan. Trading itu tidak ada yang mudah. Trading itu sulit. Kalau yang bilang mudah ya saya acungkan jempol buat abang-abang yang bilang gampang. Jadi yang saya alami, saya belajar trading lama sekali sudah, kayaknya susah. Trading sangat susah. Patuhi aturan. Coba kalau nggak percaya, belajar dulu, gunakan akun demo sesuai kemampuan kita deposit,
jangan buru-buru depo, uji coba. Contoh, kita deposit di $100 ya, karena kemampuan kita $100 contoh nih. Menggunakan tradingnya sama persis harusnya ya. Jangan di situ kan ada open position 0,01 diganti biar cepat gede 0,02. Teknik investnya, teknik kita entry-nya harus sama. Kalau di demo kita 0,01 ya nanti realnya pun 0,01. Jangan coba-coba 0,02, 0,05 baru. Jangan terburu nafsu, jangan pengen cepat-cepat gitu ya. Nomor 2, kenali 3M, mindset. Ini cara berpikir. Coba buat teman-teman semuanya tolong jawab ya. Kebanyakan trader pemula pertama kali masuk trading itu pasti yang ada di pikirannya cepat kaya, cepat dapat duit. Pasti tuh. Yakin saya. Ya. Bener nggak? Pasti bener. Semuanya pasti pengen cepat kaya. Kali ini tolong ganti ya mindset kita, cara berpikir kita, pola pikir kita rubah. Pertama yang betul itu masuk ke dunia trading itu bisa dulu. Artinya pengen bisa trading. Sama seperti pemain bola, coba lihat. Mereka itu pertama yang dicari itu bisa dulu. Makanya ada yang namanya sekolah-sekolah sepak bola. Membina bibit-bibit yang bisa-bisa diambil. Bukan langsung nyetak gol, bukan. Bisa dulu. Jangan cari untung dulu, bisa dulu. Kemudian metode. Nah, ini metode nih. Metode itu sebenarnya tidak ada metode baku ya. Tidak ada metode baku. Metode ini lebih kepada teknik. Teknik apa yang digunakan. Itu. Kedua, indikator. Indikator apa yang digunakan. Dalam kesempatan kali ini ya, saya bilang tidak ada teknik, tidak ada metode, tidak ada yang namanya indikator itu memiliki probabilitas 100%. Tidak ada. Indikator yang ada itu cuma alat bantu. Kita melihat tren. Trennya naik atau turun. Tekniknya kita pakai teknik A, teknik B, tetap aja ya. Tidak ada yang 100%. Kalaupun 100%, mungkin para mentor nggak mau ngajarin, nggak mau dia trading aja sendiri. Wah, bla bla bla. Apalagi itu yang namanya investasi apa itu, invest itu. Sering saya dapat DM ya, ngajakin apa itu, invest dalam hitungan jam, 1 juta dalam 3 jam jadi 5 juta, 5 juta dalam waktu 3 jam jadi 15 juta. Enak sekali ya, ngomongnya enak. Kalau saya dapat DM seperti itu, jawaban saya singkat. Kalau memang Anda betul uang 1 juta bisa jadi 5 juta, ya Anda sendiri saja, silakan. Duit Anda 1 juta tuh silakan buat menjadi 1 miliar, 1 triliun, silakan. Ngapain ngajak saya? Gitu aja ya. Jadi kita pakai pola pikir aja. Kalau emang dia bisa uang 1 juta jadi 10 juta, ngapain ngajak kita? Nah, sendiri aja silakan tradingkan uangnya. Enak kan? 1 juta jadi 5 juta, ntar 5 juta jadi 15, 15 mah jadi 45, 45 jadi 100. Uangnya aja sendiri, ngapain ngajak-ngajak orang? Wah, pakai jaminan gini kita legal kok, gini. Wah, kalau mau daftar kirim nama, nomor rekening segala macem. Jangan percaya yang kayak gitu. Udah jelas itu nipu. Kalau emang dia beneran, ngapain ngajak orang? Nah gitu ya. Semacam-macam. Apa itu penipu-penipu? Pakai atas nama orang sih. Makanya teman-teman yang ada di grup ya, saya itu tidak pernah mengadakan yang namanya invest apa tetek bengek segala macam, nggak ada. Tidak ada belajar itu pakai uang, tidak ada itu. Gratis. Yang mau belajar silakan. Kalau memang Anda anggap grup saya, channel saya ini mengandung pendidikan, ya silakan gabung. Kalau enggak ya skip saja. Saya tidak melarang siapapun dan saya tidak mengajak siapapun.
Ya, jadi saya nggak ada embel-embel hai ho hai, nggak ada itu. Saya tidak punya apa namanya itu ya, eh, admin ya. Saya tidak punya admin. Admin kita bareng-bareng. Mentor nggak ada di grup saya, itu nggak ada mentor. Kita belajarnya bareng. Kalau ada yang nanya, bang kok nggak belajar, belajarnya itu lihat YouTube, tonton channel saya. Yang kurang paham tanyain di grup. Nanti teman-teman banyak yang udah pada ahli, banyak yang jelasin. Gitu ya. Jadi saya kalau dibilang mentor saya kurang setuju karena saya juga masih belajar. Banyak teman-teman, tanyakan aja di sana. Jadi mereka semuanya yang sudah lama, insya Allah saling berbagi aja kita. Yang punya pengalaman, bagi aja, nggak usah malu-malu. Ada yang kurang jelas, tanyakan aja. Seperti itu ya. Jadi tolong, nggak ada yang namanya titip dana, belajar pakai duit, dan lain sebagainya. Jika ada yang menawarkan atau mengatasnamakan admin Beno Trader, itu bukan saya. Sekali lagi saya tegaskan, itu bukan saya. Dan jelas-jelas itu penipuan. Lanjut, tiganya money, keuangan ya. Tadi seperti awal saya bilang di nomor 1, kalau aturan saya, ya kalau memang ada dari mentor lain, YouTube lain, trader lain, mungkin berbeda ya mohon maaf. Karena saya belajar dari pengalaman pribadi saya ya. Saya pernah mencoba menyiapkan modal dulu. Saya pikir dengan modal besar, saya akan untung besar. Seperti kita dagang kan, ibaratnya coba kaki 5 dengan yang dagang emas. Jelas lebih untung, lebih banyak emas, seperti itu. Atau dengan warung kaki 5 dengan warung kelontong. Ya, itu jelas-jelas berbeda, betul. Saya Pak, waktu itu pola pikir saya seperti itu. Saya siapkan modal besar dengan harapan untung saya besar. Ternyata Pak, salah. Kesalahan saya di mana? Saya tidak kembali ke nomor 1. Jadi tidak menyiapkan rencana yang benar. Jadi kita harus menyiapkan rencana dulu. Ya, jadi sama seperti pedagang. Contoh kita dagang lah. Jualan kita mau mangkal di pinggir jalan umpama. Paling tidak kita memilih jalan yang ramai. Pasti itu. Yang banyak orang berlalu lalang. 1. Kedua, banyak rumah-rumah penduduk sekitar. Jadi tempat kita mangkal untuk berjualan, syarat utama itu jalannya ramai. Sampai malam, sampai pagi, bahkan bolehlah sampai orang nggak berhenti-berhenti berlalu lalang. Yang kedua, ramai dengan rumah-rumah penduduk. Nah, setelah kita melihat jalannya ramai, banyak rumah penduduk, kita surupai lagi. Di sekitar situ sukanya apa? Nah, kita harus tahu. Kita harus tahu kesukaan mereka tuh apa. Yang sering dibeli mereka tuh apa. Jangan kita asal dagang. Mereka nggak suka, kita dagang. Ya, bangkrut. Jadi kita harus merencanakan. Setelah kita menemukan apa yang mereka suka, kita siapkan. Kita belum bisa memasaknya, membuatnya, belajar. Yang mereka suka seperti apa, rasa yang menurut mereka enak seperti apa. Surupai lagi, kita coba di mana tempat yang menurut mereka enak. Bakso si A enak, cobain baksonya rasanya seperti apa. Setelah kita tahu, oh rasa baksonya seperti ini, kita pulang belajar mengolah bakso dengan paling tidak mirip. Coba rasanya, wah mirip nih. Setelah kita merasa mirip, baru coba siapkan modal lebih besar kan, buat usaha. Seperti itu, jangan modal duluan, bikin baksonya asal-asalan. Mereka suka yang seperti apa nggak tahu, asal paling sekali 2 kali beli bubar. Rasanya seperti ini, gitu ya. Jadi trading itu sama dengan kita jualan, matangkan dulu. Jangan coba-coba siapkan duit. Wah, duit yang banyak pasti. Mohon maaf. Uang Anda banyak belum tentu sukses di trading. Ayo saya berani taruhan. Siapa yang uangnya banyak? Belum tentu sukses di trading. Coba lihat ayo. Berita-berita kan lihat. Ada yang habis 500 juta, 540. Ada yang miliaran bahkan saya lihat itu. Trading katanya. Nama lamblas. Jadi kuncinya adalah rencanakan dengan matang. Alur yang saya ceritakan tadi, tolong itu dicatat baik-baik ya. Jangan sampai ada yang terlewat.
lewat salah. Lanjut ke nomor 3, jangan serakah dalam trading. Artinya apa? Kita di sini mengatur manajemen kita, duit kita dalam trading. Contoh, kita modal $100, contoh ya, $100. Deposit $100. Itu harus punya batasan. Batasan apa? Batasan dalam mengelola keuangan. Paling maksimal yang sering disarankan 1:2 itu yang sering disarankan. Atau mau cari aman 1:1 bolehlah. 1:1. Artinya apa? Contoh ya. Uang kita $100. Target profit tentukan dulu. Satu hari kita profit berapa nih? 5% atau 10%? Yang paling masuk akal, yang paling rasional adalah itu 5%. Lebih dari 5% menurut saya irasional sudah. Tidak masuk akal. Jualan apa kita? Untung sehari 10%. Yang paling masuk akal saja 5%. Nggak usah banyak-banyak. Kalau 1:1 artinya target kita 8%, berarti pun kerugian pun kita batasi dengan angka 5%. Trading, untung 5%, stop. Lanjut lagi hari berikutnya. Hari berikutnya trading, rugi 5%, stop. Karena kita sudah rugi. Jangan dilanjut. Wah, udah rugi nih 5%. Lanjut lagi, lanjut lagi, lanjut lagi. Yang ada ludes. Kalau nggak percaya, buktikan. Buktikan sendiri, trading dengan asal-asalan, tanpa rencana yang matang, tanpa mindset yang benar, tanpa metode yang benar, dengan uang yang asal-asalan, silakan saja. Yang ada bangkrut. Ingat, banyak trader di Indonesia lah khususnya ya. Saya nggak jauh-jauh lah di Indonesia. Sekarang hampir setiap pelosok ada trader, ada orang trading. Tapi yang sukses ada berapa? Itu pertanyaan besar. Kenapa mereka tidak sukses? Cek nomor 1, nomor 2, nomor 3. Seperti itu enggak? Hindari tamak. Kalau pengen sukses trading. Lanjut nomor 4. Siap menghadapi rugi dan untung. Siap rugi. Rugi dan untung. Dengan batasan tadi saya bilang. Untung 5%, rugi pun 5%. Ingat ya, untung 5%, rugi pun 5%. Ah, gimana bang? Lama kayaknya kalau seperti itu. Gampang. Kalau sudah konsisten, ingat ya, konsistensi yang kita cari. Kalau mau survei orang, ada nggak yang untungnya 20%? Banyak. Bang, ada nggak yang untungnya sampai 100%? Modal $100 jadi $200 dalam satu hari? Banyak. Bahkan ada juga yang 1000%, banyak. Pertanyaan kedua, konsisten tidak? Setiap hari? Saya jamin tidak. Saya berani taruhan itu. Saya berani jamin. Tidak konsisten. Apalagi dengan modal minim, pengen konsisten 1000%, 1000%. Apalagi buat pemula. Jangan sok-sokan, sok hebat. Sok jagoan lah, trading. Wah, trading ini gampang gini-gini. Buktikan, Bung. Ya. Jangan cuma omong, trading itu gampang. Ingat, trading itu kita mencari uang. Bukan mau rugi. Bahkan ada ya, ada pernah saya kutip itu, kalau namanya bunyinya seperti ini. Beliau bilang, trader-trader pemula itu kebanyakan itu sebagai donatur untuk sebuah platform trading. Mau di binary option, mau di currency, mau di mau di macam-macam lah, apa ya, di saham, di mata uang, di emas dan lain sebagainya, trading.
kebanyakan pemula adalah penyumbang dana terbesar. Buat siapa ya? Buat yang milik platform. Makanya mereka terus berjalan, terus makin jaya, makin banyaknya pemula. Pemula yang gimana? Pemula yang sembrono, yang asal ikut-ikutan. Ada yang baru trading 2-3 hari kerja berhenti. Salah. Pas hari berikutnya tidak konsisten. Bahaya. Apalagi menggunakan dendam. Trading dendam. Mau dilarang kok dendam. Wah, kemarin kalah. Harus lagi ya. Coba-coba aja. Jadi trading itu siap untung, siap rugi. Dalam artian kita harus mempunyai batasan. Ya, jadi punya batasan. Yang paling menguntungkan saya kasih tahu untuk mengatur keuangan kita bandingkan dengan 1:2. Artinya kita kerugian 1%, keuntungan harus 2%. Itu yang betul ya. Tahu gunakan nanti stop lossnya ya. Jadi stop loss di berapa pip, contoh kita stop loss kita di 10 pip, berarti take profitnya kita di 20. Seperti itu ya, 1:2. Nah, masalah mengatur stop loss dan take profit nantilah di video berikutnya. Yang kelima, hindari overtrade, barbar. Ngerti nggak barbar di sini yang saya maksud? Jadi yang saya maksud barbar itu semua market dia OP, dia entry. Market A dia entry, market B dia entry, market C dia entry. Hati-hati, itu justru mengganggu mental. Kita jadi bingung membaca pola marketnya yang mana ini. Kita coba buka ini, buka ini, buka ini. Itu yang bahaya. Banyak trader margin call itu kebanyakan di situ. Di Euro USD, GBP USD, wow macam-macam, semuanya di entry sama dia. Iya benar menggunakan stop loss, menggunakan take profit, tapi itu tidak benar. Jadi kalau mau trading itu, saran saya adalah kita entry hari ini satu market. Euro USD, ya sih Euro USD aja, nggak usah pindah-pindah ke yang lain, karena yang kita amati dari mengamati market, mengamati pasar, mengamati pergerakan mata uang kan di bursa efek, di saham segala macam kita cek, kita amati itu satu, jangan banyak-banyak. Ini kadang-kadang banyak segala macam, penghabisannya tidak benar, itu trading yang salah. Ya, jadi kemudian di satu mata contoh Euro USD di open posisi berapa, karena target kan minus di 1:1, 1:2, aturannya 0,01, open posisi entry cetrek, ini dia bikin 5, red, yang ada margin call. Iya, kadang-kadang berpikir enak dong, modal saya nggak berkurang ini. Iya, modal tidak berkurang, lihat ketahanan modal kita. Minus semakin besar, kemungkinan kita margin call juga semakin besar. Apalagi mengalami minus berkepanjangan, hati-hati. Itu juga akan mengganggu mental. Buka masih minus, makin besar, itu juga mengganggu mental. Ya, wajarnya aja. Cek modal kita berapa. Cari dulu, cari tahu. Dengan modal sekian, kita tepatnya enaknya itu entry berapa, 0,01, berapa kali entry. Jangan asal open entry. Ya. Lanjut yang 6, kuasai intuisi ya. Jangan insting ya, kuasai intuisi. Artinya apa? Artinya insting pasar ini akan matang kalau sering kita berlatih. Berlatih di mana? Di demo. Kita akan ngerti. Satu lagi saran saya nih, jangan pernah trading itu di satu market saja. Contoh Euro USD, satu aja, nggak pernah ganti-ganti. Itu cara yang salah kalau kata saya. Kenapa salah?
Ya nggak lihat perkembangan kan. Apalagi tidak membaca market, tidak membaca bursa, segala macam. Mata uang ini dengan ini posisinya gimana, menguat atau melemah. Bang, ada yang trading satu aja bang, katanya di emas aja. Itu mereka, tapi itu menurut saya cara yang salah. Kurang tepat kalau menurut saya. Karena dalam trading ini agak berbeda dengan kita jualan real. Kalau trading, harga naik kita bisa untung, harga turun juga kita bisa untung. Tapi kalau jualan real, repot. Mesti untung, mesti naik. Itu ya, jadi dalam trading itu yang paling penting pertama adalah belajar. Jangan pernah malu untuk bertanya, jangan pernah sungkan untuk bertanya. Tanyakan sejelas-jelasnya. Jadi jangan coba-coba, kita belum kenal, cuman ikut-ikutan, itu yang bahaya. Yang bahaya itu. Apalagi mengikuti apa itu, sinyal-sinyal itu ya. Sinyal, jualan sinyal, beli segala macam. Kalau memang sinyal itu bagus, tingkat profitable-nya tinggi, ngapain dijualin? Dia sendiri saja pakai. Kita pakai pola pikir aja, kita pakai apa ya? Pakai otak aja kita pikirin, yang cerdas-cerdas aja lah cara berpikir kita ya. Cobalah, pikirkan secara akal sehat. Orang punya sinyal. Wah, sinyal ini bisa profit 100%, kata dia yang jualan. Sekarang kita balik tanya, ngapain lu jual? Kalau memang bisa profit 100%, lu tradingkan saja uang lu sendiri. Kan gitu. Bener nggak? Ya kan? Lah ngapain dijualin? Berarti kan cari uang. Nah terus tradingnya gimana? Masa punya sinyal dijualin? Cari uang juga. Kalau kata saya nggak masuk akal. Beli robot A, robot B, robot C. Tolong, jadilah trader yang mandiri. Jangan pernah bergantung siapapun, apalagi bergantung teman. Teman bilang, hari ini USD naik, ikutan naik. Ada lagi temennya bilang, wah ini lagi turun, ikutan turun. Ya habis bablas, nggak jelas. Yang paling penting, kuasai analisa, kuasai sebuah teknik. Teknik apapun. Jadi gunakan teknik yang menurut kita nyaman. Jangan ikutan orang. Jangan ikutan si mentor. Jangan ikutan si A, si B, si C. Wah, si begini, seperti ini. Belum tentu cocok dengan kita. Apalagi trading saham ini ya. Ada jangka pendek, ada yang jangka panjang. Jangan ikut-ikutan. Kalau kita nggak nyaman dengan jangka panjang, kita jangka pendek. Kalau kita nggak nyaman dengan jangka pendek, kita yang pakai jangka panjang. Jangka pendek seperti apa aturannya? Nanti ada. Jadi jangka pendek itu dari rencana, metodenya, cara mengatur mindset, cara mengatur keuangannya, ada cara scalping atau jangka pendek itu seperti ini. Yang jangka panjang itu seperti ini. Itu. Jangan asal-asalan. Ntar dia jangka pendek, ntar dia jangka panjang, ntar dia jangka pendek. Nggak jelas. Kuasai satu. Selanjutnya apa? Bisa menganalisa minimal 10 kali entry, gagal 3, 7 benar. Coba latihan di demo. Jangan coba-coba real. Kalau analisa kita masih tebak-tebakan, masih banyak salah, kita buy, dia malah sell, kita sell, dia malah buy, berarti belum bisa. Seperti itu aja menilainya ya. Oke, mungkin ngoceh-ngocehnya saya sampai di sini dulu ya. Nanti Bita baru ke materi. Kalau ada yang kurang jelas dan kurang paham, tinggalkan pesan di kolom komentar, nanti akan saya jawab. Kalau bisa saya jawab langsung. Kalau tidak, paling saya akan jawab melalui video berikutnya. Jadi pesan saya sekali lagi,
patuhi 6 aturan ini kalau mau jadi trader mandiri dan trader yang sukses. Mohon maaf kalau saya pun belum sukses sebenarnya. Jadi ya karena target harian saya ya masih kecil-kecilan. Kalau ada yang nanya, bang abang gimana, belum sukses saya juga, karena berat. Yang paling berat itu melawan emosi diri kita sendiri, itu yang susah ya. Jadi saya coba berbagi ini, walaupun saya belum begitu besar, tapi alhamdulillah walaupun dengan uang 100-200 ribu sehari saya sudah konsisten. Masalah besar saya belum berani, membesarkan modal saya belum berani. Saya sementara cukup puas dengan perolehan saya. Alhamdulillah saya sudah coba beberapa bulan dan tidak pernah minus, walaupun hasilnya nggak banyak ya, cukuplah buat beli rokok, beli kopi sehari-hari ya, seperti itu ya. Jadi kalau ada yang nanya, bang abang gimana tradingnya, belum kok, saya belum apa-apa, baru cuma cukup buat sehari-hari, udah cukup ya. Alhamdulillah nggak pinjem sana pinjem sini, bahasanya cukup lah. Kalau untuk berlebihan belum ya, saya jawab, trading saya belum, saya baru cukup buat beli rokok paling, biar dapur ngebul, paling sampai di situ aja. Kalau untuk beli beli apa, wah, apalagi sampai beli Lambo ya, Lamborghini segala macem, aduh kejauhan ya. Oke, selesai ya. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Jangan lupa like, subscribe, dan share.